Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin beserta seluruh jajaran dan Ketua Umum Kadin Provinsi, para peserta Rapimnas yang saya hormati, Pak Menko beserta para menteri yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Saya tadi waktu naik tangga, kok lihat garisnya kuning, di bawahnya ada kuning, saya nengok, kuning juga. Saya baru sadar, karena Ketua Umum Golkar ada di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kita pesimis. Artinya saya tidak ingin cerita lagi bahwa dunia ini baru kena ini, memang itu betul, faktanya seperti itu. Tapi saya enggak akan cerita lagi. Saya ingin cerita yang optimis. Karena Managing Director-nya IMF sendiri menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah titik terang di kesuraman ekonomi global. Hati-hati, di tengah kesuraman ekonomi global, Indonesia adalah titik terangnya. Dia ngomong seperti itu. Apa alasannya dia berbicara seperti itu? Karena dia baca angka-angka. Coba dilihat inflasi kita, inflasi terjaga. 5,7%. Dunia sudah di atas 10-12 semuanya, bahkan ada yang sudah lebih dari 80%. Kenapa kita harus pesimis kalau angkanya terjaga seperti itu? Kita harus optimis. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi, growth. Kuartal ketiga kita tumbuh 5,72%. Proyeksi untuk dunia di 2022, 3,2. Kita tumbuh 5,72%. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka itu? Harus optimis. Purchasing Manager Index kita juga pada level yang ekspansif. Semua negara terkontraksi. Rata-rata dunia sudah di bawah 50. Kita angka terakhir yang saya tahu 51,8. Masih di atas 50%. Kenapa kita tidak optimis? Dengan angka-angka level ekspansif seperti itu. Harus optimis. Ini kita baca angka terus. Kemudian neraca dagang, neraca perdagangan kita. Sudah surplus 30 bulan berturut-turut. Yang sebelumnya selalu negatif defisit. Sejak Mei 2020. 30 bulan berturut-turut, artinya ekspor kita lebih besar dari import. Kenapa kita harus tidak optimis? Harus optimis. Transaksi berjalan yang ini mengendalikan ini sangat sulit sekali. Kita 2019 itu masih defisit 30 billion US dollar.
minus 2,7. Sekarang sudah surplus menjadi 4,4 billion US dollar dan plus 1,3. Sekali lagi, kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini? Harus optimis. Jangan sampai ada yang menyampaikan pesimisme. Baca angka-angka tadi, harus optimis. Saya nggak ingin berbicara dunia atau negara lain, karena kalau mengaca pada itu, bisa menarik kita jadi pesimis nanti. Dan ke depan, negara ini mempunyai potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Coba kita lihat, ini bisa melompatkan kita kalau kita memiliki satu visi bersama 2045 Indonesia Emas. Kita lihat kekuatan kita lihat. Kita ini populasi nomor 4 di dunia, 278 juta. Ini adalah pasar yang sangat besar. Baru kita bicara kita sendiri, Indonesia. Kalau masuk ke kanan kiri kita ASEAN, 600 juta. Ini pasar yang sangat besar sekali. Ini kekuatan kita yang sering tidak kita lihat, sering kita lupakan. Sehingga pasar kita dimasuki oleh negara lain. Enggak, pasar kita harus kita lindungi agar bisa kita pakai untuk melompat maju. Pertama pasar, yang kedua geografis. Yang sering tidak kita sadari, kita ini berada pada jalur perdagangan dunia yang tentu saja sangat menguntungkan produk-produk Indonesia. Yang kedua, yang ketiga, SDA, sumber daya alam. Apa yang tidak kita miliki? Yang keempat, SDM, bonus demografi kita. 2030 kita akan memiliki kekuatan tenaga kerja kita yang produktif itu 201 juta. Sangat besar sekali. Dan kelas menengah yang sangat besar sekali. Inilah yang harus kita manfaatkan. Jangan dibiarkan kekuatan besar kita, potensi besar ini. Dan sekarang ditambah satu lagi yang ini sulit diperoleh. Trust dari internasional, kepercayaan dari internasional. Saya kira Pak Ketua Kadin merasakan energi positif di saat B20 itu kelihatan sekali. Saya 2 hari ini kedatangan 3 delegasi dengan delegasi besar. Bertanya bagaimana mengenai transisi energi, tanya mengenai transformasi digital, tanya mengenai ekonomi hijau kita. Juga tanya mengenai bagaimana program EV baterai kita. Ini kekuatan yang harus kita sadari. Harus kita sadari. Sehingga beberapa kali saya sampaikan, yang kita bangun ke depan ini ada sebuah ekosistem besar. Bukan proyek kecil-kecil. Oh, ini ada proyek di Morowali, ini ada proyek di Batang. Bukan itu. Yang ingin kita bangun adalah sebuah ekosistem besar. Sebagai contoh ekosistem EV baterai. Untuk mobil listrik maupun untuk sepeda motor listrik. Apa yang tidak kita punyai? Untuk mencapai ke sana kita punya nikel, punya tembaga, punya boksit, punya timah, yang enggak punya kitanya aluminium, litium.
Yang tidak kita miliki hanya lithium. Karena yang grafit itu kita sudah menyiapkan juga di Morowali. Kurang satu, lithium. Ada di mana barang ini? Di Australia. Saat B20 saya sampaikan saat itu dan saya bisikin lagi kepada Perdana Menteri Albanisi bahwa kita harus bisa bekerja sama, tapi ternyata ada yang dari kita sudah memiliki tambang di sana. Orang-orang kita ini pintar-pintar loh. Belum kejadian sudah beli di sana. Ini saya harus angkat jempol, bisa melihat opportunity secepat itu. Dan itu bagus. Kalau ini diintegrasikan, yang sulit itu kan mengintegrasikan. Nikel ada di Morowali, ada di WDB, dan tempat-tempat lainnya. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, kemudian boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan, timah ada di Bangka Belitung. Yang sulit dari dulu sampai sekarang, yang tidak pernah kita kerjakan adalah mengintegrasikan itu menjadi sebuah ekosistem besar. Itu yang tidak pernah kita kerjakan. Proyek jalan sendiri, ini jalan sendiri. Sehingga tidak memiliki nilai tambah yang besar. Dan akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. Akhirnya, contoh saja, tembaga. Sudah lebih dari 50 tahun di Papua. Semeternya kok ada di Jepang, ada di Spanyol. Loh, kita dapat apa? Dan kita diem saja. Terus yang pengusaha daerah dapat apa? UMKM kita dapat apa? Ini gerbong besar. Inilah nanti ekosistem besar ini yang kita bangun. Kalau bisa mengintegrasikan itu, saya akan berusaha sekuat tenaga agar ini terintegrasi dan menjadi leapfrog, lompatan negara kita menuju ke peradaban baru. Kalau baterainya jadi, saya tadi pagi sudah menyampaikan, kalau baterainya jadi, EV baterainya jadi, kita enggak usah muter-muter, Pak Arsad enggak usah memarketingi investasi, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil enggak usah muter-muter. Orang akan datang ke sini, percaya saya. Karena ekosistem besarnya ada di sini. Saya pernah hitung-hitung, 60% nanti produksi EV baterai dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Percaya saya. Sehingga siapapun yang ingin membangun mobil listrik, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, pasti akan ke sini karena akan lebih efisien. Semua barangnya ada. Tembaganya ada, boksitnya, untuk sasis, untuk mobil, untuk badan pesawat, semuanya ada di sini. Dan yang lebih mendukung lagi adalah potensi green energy kita, renewable energy kita. Sehingga betul-betul hasil dari produk itu sebuah hasil yang premium. Ini yang dikejar oleh orang-orang ke kita tuh ini. Dan kita enggak sadar bahwa kita sedang berada pada kepemimpinan puncak global di sisi ekonomi. Trust-nya itu kita baru saja dapat. Ini jangan dilewatkan. Sehingga saya senang kalau nanti Kadin merumuskan roadmap SDM, roadmap
industri tekstil, roadmap, industri logam, roadmap, semuanya ada peta jalannya. Sehingga jelas kita akan menuju kemana, jelas visi kita akan kemana. Ini akan menarik dan menggerakkan ekonomi dalam negeri. Ini akan menjadi sebuah lokomotif besar yang bisa menarik pengusaha daerah, menarik UMKM, semuanya akan ketarik kalau ini jadi. Dan yang paling penting menciptakan nilai tambah. Ini sudah bolak-balik saya ceritakan mengenai nikel yang dulu ekspor mentah hanya 1,1 miliar US dollar. Berarti kira-kira 18 triliun, sekarang sudah lebih dari 320-an triliun rupiah, 18 kali. Itu hanya urusan dari nikel mentah menjadi stainless steel. Belum kalau jadi EV baterai, kemudian menjadi mobil atau menjadi pesawat, industrinya ada di sini. Saya nggak tahu berapa puluh kali lipat nilai tambah itu akan muncul. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Rapimnas Kadin tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.